Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap maya di acara workshop implementasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk umat yang akan dapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya share screen, oke? Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, kenalkan, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal, nggih. Tapi mungkin barangkali ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Mahmudin. Saya adalah guru kelas 3 di SD Negeri 1 Sampang, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi Bapak Ibu terkait dengan workshop implementasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini, mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu semua terkait dengan apa sih itu budaya positif. Karena bagaimanapun budaya positif itu adalah suatu hal yang cukup penting dalam dunia pendidikan. Pada langkah pertama kali ini Bapak Ibu semuanya, saya memiliki sebuah video Bapak Ibu. Video ini hanya video singkat ya Bapak Ibu terkait dengan kisah seorang anak dan gurunya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita simak video yang akan saya putarkan. Кто? Vanessa? Ismها Vanessa? زيرة دارم. Кто? Shkallad. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyr! Prap me Vanessa. Shkon ta. Hyr!
Bapak Ibu semuanya telah kita saksikan bersama nggih terkait dengan video singkat yang menggambarkan seorang anak dan gurunya yang menjadi apakah ada pesan yang tersirat dalam video pendek tersebut Bapak Ibu? Kira-kira pesan yang tersirat dalam video pendek tersebut apa kira-kiranya Bapak Ibu? Monggo siapa yang bersedia memberikan pendapatnya untuk bisa raise hand dan open mic kemudian menjawab monggo. Kira-kira dari video tadi tersebut pesan apa yang tersirat Bapak Ibu terkait dengan video tersebut? Monggo Bu Erni Suryani sudah raise hand mungkin apa enggak? Oh, Bu Yeni monggo oke Bu Yeni monggo Bu Yeni untuk bisa berbagi terkait dengan pesan yang tersirat dalam video tersebut. Baik ya Bapak Mahmudin. Oke, Ibu. Tadi ketika saya melihat video yang ditampilkan itu, di situ terlihat bahwa seorang guru ketika mendapati muridnya terlambat, dia langsung menghukum tanpa menanyakan alasan atau penyebab anak tersebut kenapa dia sampai terlambat. Nah, mungkin menurut saya seharusnya guru tersebut jangan langsung memberikan hukuman. Mungkin ada cara lain selain memberikan hukuman, menanyakan alasan dan sebagainya yang sekiranya tidak langsung menyakiti siswa. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sependapat sebenarnya Ibu dengan saya pribadi tadi, bahwasanya dari video tadi itu ada suatu pesan yang tersirat Bapak Ibu, bahwasanya kita selaku sebagai seorang guru jangan langsung menghukum tanpa ada alasan. Mungkin kita pun pernah Bapak Ibu di posisi anak tersebut waktu kita masih sekolah atau mungkin di posisi guru kita ketika kita sudah menjadi guru Bapak Ibu. Kita pernah berada di posisi itu. Nah, dalam pembelajaran kali ini mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, jangan sampai video yang telah kita saksikan bersama itu terjadi pada anak didik kita nantinya Bapak Ibu. Nah, itulah materi workshop pada hari ini yaitu berkaitan dengan budaya positif. Salah satunya adalah itu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena dalam dunia pendidikan sudah sangat jelas menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Karena Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita tidak pungkiri Bapak Ibu bahwa anak didik kita memiliki perbedaan maupun memiliki keragaman baik itu fisik, mental, jasmani, rohani maupun latar belakang yang berbeda. Maka perlakuan kepada peserta didik juga pastinya nanti akan berbeda Bapak Ibu. Sedikit terkait dengan masih mengutip di video tadi, kita berbagi pengalaman. Saya bahkan juga pernah berbagi pengalaman Bapak Ibu. Ketika saya masih menjadi seorang guru pada waktu itu, ada salah satu anak yang setiap hari itu terlambat. Ternyata setelah saya selidiki itu rumahnya cukup jauh Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang lainnya sudah berangkat jam misalkan pukul 6:30 dari rumah,
yang bersangkutan berangkat jam 6 Bapak Ibu, dan sampai sekolah pun masih terlambat. Lah itu ketika kita di sekolah memarahi beliau, mau anak tersebut, maka itu akan sangat tidak etis bagi kita karena kita tidak tahu alasannya bagaimana dan lain sebagainya lah. Itu adalah salah satu materi yang akan kita bahas di dalam budaya positif ini. Itu Bapak Ibu. Terkait dengan menciptakan budaya positif di sekolah, itu pastinya tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa guru memiliki peran untuk menuntun kodrat yang ada pada anak, agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Yang dimaksud dengan kodrat ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu, karena bagaimanapun anak memiliki kodrat alamnya sendiri dan memiliki kodrat zamannya sendiri. Arti dari kodrat alam kita sudah paham betul ya Bapak Ibu. Kodrat alam itu merupakan di mana ini anak itu dari segi budaya positif, budayanya, kemudian latar belakangnya, sosialnya dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman merupakan kodrat di mana anak di zaman sekarang berbeda pastinya dengan kita waktu menjadi masih sekolah pada waktu zaman dulu Bapak Ibu. Lah, itu kita dituntut untuk menuntun anak tersebut untuk menjadi manusia yang selamat dan bahagia Bapak Ibu. Dan untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Terkait dengan pengertian budaya positif, pasti yang dimaksud dengan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Pastinya ya Bapak Ibu. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian terkait dengan konsep dalam budaya positif. Ada 7 konsep dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah teori motivasi, yang ketiga adalah teori kontrol, yang keempat adalah posisi kontrol guru, kemudian yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Disiplin positif, pasti yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan budaya disiplin positif di sekolah, merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk ditekankan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan institusi tempat bertumbuh dan berkembangnya karakter murid. Kata disiplin sering kita kaitkan dengan tata tertib ya Bapak Ibu. Tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu. Dan kalau perlu malah tidak digunakan sama sekali terkait dengan hukuman itu. Jadi selama ini sebenarnya ketika mindset kita atau pola pikir kita bahwasanya ketika anak tidak disiplin maka nanti anak akan mendapatkan hukuman. Itu sebenarnya kalau untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ini itu sangat salah Bapak Ibu. Karena kata disiplin itu nanti akan ada motivasi dari anak. Kenapa motivasi anak itu melakukan disiplin itu? Karena adanya motivasi, baik motivasi eksternal maupun motivasi internal. Nah itu yang sebenarnya perlu kita kembangkan itu terkait dengan motivasi internalnya Bapak Ibu, bukan motivasi eksternal. Selanjutnya, lah ini menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini disiplin diri itu motivasinya internal Bapak Ibu. Jadi memang berada dalam diri kita sendiri untuk berbuat atau berbudaya positif.
Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Nih, dengan kaitannya dengan di sini, saya menggambarkan ada beberapa teori motivasi perilaku manusia, yaitu pertama adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu. Itu ada dua jenis motivasi eksternal biasanya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu biasanya dari kata pemantik motivasinya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalkan siswa itu membuang sampah sembarangan. Ketika dia hanya memiliki motivasi eksternal, maka dia beranggapan bahwa ketika saya membuang sampah sembarangan, maka saya nanti akan mendapat hukuman berupa misalkan memungut sampah sebanyak 10 sampah di halaman. Itu berarti motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dengan biasanya kata pemantik itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi peserta didik kita atau murid kita itu akan melakukan disiplin itu jika ada imbalannya. Nah, itu berarti ketika ada motivasi itu, maka itu motivasi eksternal atau motivasi dari luar, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif, Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dengan kata pemantik biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bisa kita bandingkan Bapak Ibu pola pikir kita, bahwasanya ketika misal anak melakukan suatu disiplin, misalkan berkata sopan, kita ambil contoh misalkan berkata sopan dari anak. Ketika anak itu memiliki motivasi, jika saya berkata sopan, maka saya tidak akan dihukum oleh Pak Guru karena saya sudah berkata sopan. Berarti itu motivasi eksternal. Sedangkan misalkan saya berkata sopan, ketika saya berkata sopan, maka saya pastinya akan mendapatkan pujian dari Bapak atau Ibu Guru. Berarti anak tersebut masih memiliki motivasi eksternal. Sedangkan berbeda Bapak Ibu ketika anak itu memiliki sebuah motivasi internal. Itu maka motivasi yang tertanam dalam pikiran dan hatinya bahwasanya ketika saya berbicara sopan, maka saya akan menjadi orang yang baik untuk diri saya dan untuk orang lain. Nah, itu dari tujuan dari disiplin positif itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menerapkan disiplin-disiplin positif itu tadi? Maka perlu adanya kita menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, pastinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam pengembangan program disiplin positif ini yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan institusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Kita dalam menerapkan atau dalam memberikan budaya positif kepada anak, disiplin positif kepada anak, itu kita pasti memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan hati-hati juga kita dalam berada di posisi tersebut, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini juga nanti akan berimbas kepada berhasil atau tidaknya kita dalam mendisiplinkan kepada anak sehingga anak dapat dan mampu menerapkan disiplin positif tersebut. 5 posisi kontrol guru itu diantara lain adalah yang pertama menjadi seorang penghukum, Bapak Ibu. Menjadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua menjadi pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini justru mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau pembuat orang merasa bersalah itu lebih berbahaya dari penghukum, Bapak Ibu. Kemudian ada teman, kita di posisi teman. Kemudian ada di posisi pemantau. Dan yang terakhir ada di posisi manajer. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, guru biasanya memainkan peranan sentral, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada di posisi itu. Oleh karena itu, guru perlu memahami posisi kontrol yang tepat dalam mewujudkan disiplin positif yang baik. Selanjutnya, kita berbicara masalah posisi kontrol di penghukum, Bapak Ibu. Apa sih dan bagaimana sih ketika kita di posisi kontrol sebagai seorang penghukum? Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal
orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya dengan menggunakan pematik itu adalah patuhi aturan saya, awas, kamu selalu salah. Kemudian selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara dia. Atau mungkin dengan cara mematuhi peraturan yang peraturan tersebut itu sebenarnya sudah ada hukumannya. Nah, jadi posisi penghukum ini adalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita langsung memberikan sebuah hukuman, bahkan kalau bisa dikatakan terkadang kita tidak melakukan atau melakukan umpan balik terkait dengan sebuah alasan dan lain sebagainya. Nah, ini posisi penghukum. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Pada pembuat merasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya lebih lembut, ini ibu-ibu biasanya lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut kan seperti ini, biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan. Nah, dari pembuat rasa bersalah ini biasanya akan menghasilkan murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, ya, atau merasa bersalah kepada orang lain. Sikap seperti ini justru lebih berbahaya Bapak Ibu dari sikap penghukum. Kenapa? Karena kalau kita ketika melihat di posisi guru, di posisi penghukum, biasanya mereka hanya menghukum fisik atau verbalnya saja, kemudian setelah itu hilang Bapak Ibu. Tetapi ketika pembuat merasa bersalah itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena murid akan memendam emosinya yang akan dan akan menahan perasaannya yang kemudian nanti berimbas kepada anak tersebut biasanya lebih minder, kemudian merasa lebih terpuruk seperti itu Bapak. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Karena pada dasarnya kodrat manusia apalagi ketika kita berbicara SD, SMP dan lain sebagainya ya. Kalau kita berbicara usia di bawah mungkin TK atau berapa, mungkin mereka belum paham terkait dengan apa yang mereka perbuat Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ketika anak itu sudah menginjak pada usia kita mungkin SD, itu anak sudah tahu apa yang mereka lakukan itu salah atau betul. Jadi terkait dengan hal itu, sebenarnya manapun ketika melakukan suatu hal kesalahan, mereka sadar bahwa mereka itu salah. Tetapi mereka pastinya memiliki alasan lain. Nah, oleh sebab itu jangan kita tambahi dengan membuat anak itu merasa bersalah sehingga anak itu menjadi terpuruk dan merasa rendah diri atau rendah hati dan kemudian merasa lebih bersalah kembali sehingga merasa tidak nyaman. Nah, itu adalah posisi kita yang ketika menjadi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada teman Bapak Ibu. Nah, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat, tidak dengan bantuan Bapak selama ini. Karena kita dalam posisi sebagai teman. Ada hal negatifnya Bapak Ibu. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu Bapak Ibu, tetapi tidak untuk guru yang lain. Nah, ini jadi yang tertanam dalam mindset anak didik kita nantinya, bahwasanya ketika kita menerapkan di posisi menjadi seorang teman, negatifnya, hal negatifnya. Walaupun sebenarnya ketika kita di posisi teman pasti ada hal positifnya, Bapak. Tapi ada hal negatifnya ketika kita berada di posisi teman itu nantinya
berimbas kepada anak itu hanya suka kepada guru tertentu saja. Dan hanya nurut kepada guru tertentu saja yang mereka anggap itu sebagai teman. Tetapi ketika guru yang lain yang mungkin tidak berada dalam posisi menjadi seorang teman, maka tidak akan sepatuh atau mungkin tidak akan sesahabat dengan guru yang menjadi teman tersebut. Nah, itu adalah hal negatifnya. Walaupun sebenarnya posisi kita sebagai guru menjadi teman kepada anak itu sebenarnya juga ada banyak sekali hal positifnya, tetapi juga perlu kita hindari terkait dengan hal negatifnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini, guru itu biasanya pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah disepakati, Bapak Ibu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang akan diajukan adalah sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau yang sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Hasilnya, murid tetap tidak dibuat nyaman. Kenapa, Bapak Ibu? Pemantau dengan penghukum, ini ada kaitannya. Kalau penghukum, Bapak Ibu, kalau penghukum ketika ada suatu anak atau ada seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan, maka guru langsung menghukum dengan kehendaknya. Itu ketika kita guru sebagai penghukum, di posisi sebagai penghukum. Ketika guru di posisi sebagai pemantau, maka sebenarnya pada awal kita masuk sekolah ya Bapak itu biasanya kan sudah ada kesepakatan kelas. Biasanya sudah ada keyakinan kelas atau mungkin sudah ada peraturan kelas. Nah, ketika kita menjadi pemantau misalkan ada anak yang berbuat salah misalkan, kita hanya menanyakan terkait dengan ayo anak-anak semua, kamu masih ingat dengan peraturan kita atau mungkin masih ingat dengan keyakinan kita? Tahu nggak hukumannya apa? Tahu nggak konsekuensinya apa? Itu kita di posisi pemantau. Berbeda dengan tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kalau penghukum, kamu salah ya, kamu ini push up misalkan, kamu sapu misalkan, seperti itu. Nah, itu posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau posisi pemantau, kita hanya mengingatkan terkait dengan aturan yang sudah disepakati, kemudian konsekuensinya atau hukumannya apa, disitulah posisi pemantau Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu kita adalah berada di posisi manajer. Itu yang menurut budaya positif itu adalah posisi yang cukup baik dan sangat baik dan dianjurkan Bapak Ibu. Di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi bukan kita memberikan sebuah kamu harus seperti ini itu tidak Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menuntun agar anak itu mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri Bapak Ibu dan sesuai dengan kemerdekaan mereka. Jadi kita tidak menentukan apa yang akan menjadi tanggung jawab mereka, tetapi kita hanya menuntun bagaimana cara menyelesaikannya, itu kita bantu anak untuk dapat menyelesaikannya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Sebelum itu pastinya kita sudah membahas nih Bapak Ibu bahwa ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang salah, sebenarnya mereka sadar kalau mereka salah. Ya. Nah, maka kita beri motivasi Bapak Ibu, motivasi yang kuat, motivasi yang tinggi untuk anak tersebut mampu menyelesaikan permasalahannya dan supaya tidak terlalu terpuruk dengan kesalahannya. Nah, kemudian seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Itu biasanya sudah memiliki posisi teman dan pemantau biasanya Bapak Ibu. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang berbeda, yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata apa yang akan kita yakini. Jadi kita akan kembalikan anak itu kepada keyakinan kelas yang sudah mereka buat, yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Seperti itu. Nah,
Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Sekarang mengapa bukan peraturan, Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan? Karena kalau peraturan itu biasanya sudah ditetapkan di sekolah ya. Tapi kalau keyakinan itu biasanya ditetapkan secara bersama-sama dengan membuat kesepakatan, kemudian diterapkan bersama, kemudian disepakati bersama. Jadi sehingga anak-anak itu diharapkan lebih memiliki rasa tanggung jawab karena mereka itu merasa berbuat atau merasa ikut membuat dan ikut menyepakati dalam keyakinan kelas itu. Selanjutnya, karena keyakinan merupakan nilai-nilai. Selain itu juga karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau secara bersama-sama. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ciri-ciri dari keyakinan kelas itu biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci, berupa pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, Bapak Ibu. Jadi ada kalimatnya itu biasanya menggunakan kalimat positif, Bapak Ibu. Misalkan tidak boleh membuang sampah. Itu biasanya kalimat positifnya apa? Coba ada yang mungkin bisa raise hand menjawab. Ketika misal nggih, Bapak Ibu mohon maaf, ketika misal tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Moga Bapak Ibu barangkali ada yang mau memberi tanggapan ketika misal ada sebuah kesepakatan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat positifnya apa? Ya, monggo. Bu Endah, monggo Ibu Endah. Kira-kira Buanglah sampah di tempatnya. Oke, baik, terima kasih, betul sekali ya. Jadi ketika misal ada kalimat yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan termasuk bukan kalimat positif ya, tetapi itu termasuk kalimat negatif karena tidak ya. Nah, kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya seperti itu ya. Jadi ciri-ciri keyakinan kelas yang selanjutnya adalah merubah pertanyaan universal yang menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga, tidak dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat siswa. Biasanya kalau peraturan itu kan banyak nih Bapak Ibu, 1 sampai berapa. Kalau keyakinan itu kelas itu tidak Bapak Ibu. Jadi hanya berapa saja yang mencakup keseluruhan Bapak Ibu. Jadi ada kalimat-kalimat yang mencakup secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian yang kelima, dibuat melibatkan warga kelas melalui curah pendapat. Jadi nanti pun ada tahapan-tahapan dari membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Melalui yang pertama adalah curah pendapat, kemudian nanti setelah itu membacakan pendapatnya atau melihat dari keseluruhan pendapat siswa, kemudian nanti mengelompokkan pendapat-pendapat siswa itu ke dalam kelompok yang mana, kemudian nanti merubah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif, baru nanti diterapkan. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah dapat ditinjau ulang dari waktu. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan perumusan keyakinan kelas. Ini sedikit ya gambaran tadi, yaitu melakukan sosialisasi Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan sosialisasi melalui paparan singkat terkait dengan apa sih itu keyakinan kelas kepada muridnya. Nah, kemudian yang kedua menyusun keyakinan kelas bersama murid. Jadi diharapkan keyakinan kelas itu adalah hasil dari kesepakatan yang sudah dilaksanakan bersama atau sudah disepakati bersama murid Bapak Ibu, guru dan murid. Jadi bukan hanya guru yang menentukan, artinya kita menentukan ini loh kesepakatan kelas kita, bukan seperti itu, tetapi melalui proses yang cukup panjang juga Bu. Jadi melalui proses dari menggali pendapat atau curah pendapat dan kemudian menyepakati secara bersama dengan muridnya. Kemudian menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat, seperti misal di dalam kelas, agar anak-anak juga tujuannya adalah agar anak-anak itu memiliki motivasi lebih dan mudah mengingatnya dan juga menjadi suatu pengingat bahwa saya sudah pernah
menyepakati kelas seperti ini di kelas saya. Itu tujuan dari menempatkan keyakinan kelas. Selain itu juga untuk mendokumentasikan. Selain dalam penyepakatan kelas biasanya juga kalau saya pernah saya pernah melakukannya itu dengan memberikan tanda tangan supaya itu sebagai bukti bahwa kesepakatan itu telah disepakati secara bersama. Kemudian, nah ini di antara lain ya dokumentasi yang sudah saya lakukan terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas yang ada di kelas 3 SD Negeri 1 Sampang. Itu yang pertama adalah peserta didik memberikan masukan dan curah pendapat Bapak Ibu. Dan di sini saya membagikan selembar kertas yang berbeda warna Bapak Ibu, dan warna ini adalah warna yang disukai anak-anak. Jadi berbeda-berbeda warna ini adalah sesuai dengan keinginan anak. Jadi anak minta warna apa dan lain sebagainya. Itu kemudian anak tersebut menuliskan kira-kira keyakinan mereka apa terkait dengan hal-hal yang baik. Nah, mereka tuliskan dalam kertas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya dari anak tersebut secara bergantian anggota kelas menyampaikan dan melihat hasil curah pendapat secara bergantian. Jadi ada yang maju membacakan, kemudian nanti bersama-sama saling menunjuk atau mungkin saling lihat hasil dari curah pendapat mereka, Bapak Ibu. Itu tahap yang selanjutnya. Yang kemudian adalah guru dan siswa mengelompokkan pendapat dan curahan hati berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal serta membuat keyakinan kelas secara bersama. Jadi setelah curah pendapat dari anak-anak itu kita tampung, kita secara bersama-sama, saya dan siswa pada waktu itu mengelompokkan. Misalkan contoh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kemudian ada lagi dari kata-kata siswa itu jagalah kebersihan. Oh berarti itu masuk ke dalam jagalah kebersihan seperti itu misalkan. Jadi yang tidak membuang sampah sembarangan itu dimasukkan ke dalam jagalah kebersihan karena pada topiknya itu kan sama terkait dengan kebersihan. Nah, itu jadi kita kelompokkan itu setelah terjadi suatu pengelompokan itu yang tadi dari curah pendapat siswa itu baru kita buat keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah keyakinan itu terbentuk, kita tampilkan kepada anak. Kemudian anak itu menyepakati. Sepakat nggih? Sepakat. Semua sepakat. Nah, dengan bukti kesepakatan itu anak-anak saya minta tanda tangan Bapak Ibu di semuanya saya tanda tangan di lembar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu adalah proses nih Bapak Ibu, proses daripada pembuatan keyakinan kelas yang nantinya diharapkan sebagai sebagai motivasi diri kita atau peserta didik kita atau siswa kita menjadi motivasi diri bahwa saya melakukan sesuatu itu karena dalam diri saya ingin seperti ini, ingin seperti ini, ingin seperti ini menjadi lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan keyakinan kelas ini, Bu, pastinya Bapak Ibu, pastinya sudah ada peraturan sekolah ya, sudah ada peraturan sekolah, sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Pastinya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk anak-anak pun pastinya nanti di kemudian hari pun pasti mungkin entah itu lupa atau entah itu melakukan sebuah kesalahan, itu pastinya. Nah, dalam kita menanggapi dan dalam kita menyelesaikan suatu kesalahan yang anak lakukan itu, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, itulah kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan atau membantu siswa yang merasa atau yang berbuat kesalahan atau yang tidak mencerminkan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, dari segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah validasi tindakan yang salah. Itu biasanya dengan pertanyaan pemantik dari kita sebagai guru. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada juga dengan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu ingin. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, kemudian kita menstabilkan identitas itu biasanya dengan menggunakan kata-kata pemantik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada juga misalkan dengan menggunakan kata pemantik, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, baru kita menanyakan keyakinan.
kelas. Nah, keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Biasanya formatiknya menggunakan seperti itu. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu segitiga restitusi ini bisa dilakukan mulai dari mana dulu, itu adalah apa namanya, kebebasan kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya, pada intinya tahapan segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan murid, membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, kenapa kok sebenarnya apa namanya, kita menerapkan segitiga restitusi? Kenapa kok ketika siswa melakukan kesalahan, kenapa kok tidak kita langsung hukum saja? Kenapa kok kita tidak langsung ingatkan saja? Terkait dengan kesepakatan kelas, kenapa kok kita tidak memberikan sebuah hukuman langsung atau hanya mengingatkan saja? Karena pada dasarnya Bapak Ibu, semua tindakan, semua kesalahan, semua kelakuan, semua tindakan yang dilakukan oleh siswa, baik kita maupun siswa itu pasti memiliki alasan. Nah, ini memiliki alasan. Nah, alasan itu kan berkaitan dengan bagaimana kita atau manusia itu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, itu kalau menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, artinya yang timbal balik kepada siswa atau yang secara humanis kepada siswa mengenai tujuan dari setiap tindakan itu. Nah, kebutuhan dasar itu kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 unsur Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan atau pengakuan akan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Itu adalah kebutuhan akan pilihannya mereka. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tadi, pastinya adalah menjadi sebuah alasan kenapa siswa melakukan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu perlu kita menerapkan segitiga restitusi supaya kita juga bisa memahami alasannya, kebutuhan apa yang sedang siswa itu lakukan, atau untuk sedang memenuhi kebutuhan apa siswa itu sehingga melakukan kesalahan atau melakukan kelakuan seperti itu. Nah, itu perlu kita menerapkan segitiga restitusi. Dan selain itu juga kita membantu dalam segitiga restitusi itu juga membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa itu sesuai dengan menurut pandangan mereka. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tetapi kita dalam menuntun dan membantu siswa untuk menyelesaikan. Nah, kita sedikit refleksi ya. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya kita sama-sama belajar bersama ya, terkait dengan hukuman atau konsekuensi, karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Kalau hukuman itu biasanya menyerang terhadap kalau hukuman itu kan menyerang terhadap fisik maupun verbalnya, tetapi kalau konsekuensi itu adalah lebih cenderung ke bentuk tanggung jawabnya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Monggo kita bersama-sama nggih Bapak Ibu kita adakan refleksi terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Monggo bisa open mic. Halo Bapak Ibu. Masih dalam ruangan. Halo. Kira-kira yang nomor 1 itu adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Halo. Monggo Bapak Ibu bisa open mic atau mungkin sedang
Ustaz. Ya, monggo Bu Yani. Menurut Ibu, nomor 1 itu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu hukuman atau konsekuensi ya? Menurut saya hukuman, Pak. Hukuman ya. Kalau yang kedua itu mengganti barang yang telah mereka rusak itu termasuk Konse- hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi yang kedua. Yang kedua konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kira-kira apa? Hukuman. Hukuman. Ya. Ya. Kemudian ada 4, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan konsekuensi. Konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Ya. Jadi kalau dapat disimpulkan ya Bapak Ibu semuanya bahwa hukuman atau konsekuensi, kalau hukuman itu biasanya bentuknya penyerangan kepada fisik atau verbal yang tidak memiliki manfaat lah bahasanya, tidak memiliki manfaat Bapak Ibu. Tetapi ketika konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab apa yang telah mereka lakukan Bapak Ibu. Jadi anak peserta didik kita melakukan apalah itu bentuk tanggung jawabnya seperti apa yang menurut menurut konsekuensinya itu adalah tidak menyakiti secara fisik, kemudian juga tidak menyakiti secara verbalnya, atau tidak menyakiti secara batinnya, tetapi adalah hanya sebatas bentuk tanggung jawabnya siswa kenapa melakukan seperti itu. Itu konsekuensinya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada kesimpulannya Bapak Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa serupa seperti guru itu sebenarnya serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kain. Jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batinnya. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu terkait dengan posisi kita menjadi seorang guru, baik itu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi pemantau, kemudian ada posisi manajer. Nah, kemudian ada posisi lagi teman. Nah, itu bagaimana kita pandai-pandai dalam menempatkan posisi tersebut Bapak Ibu. Karena bagaimanapun setiap anak itu memiliki ragaman baik itu latar belakang, sosial, budaya, maupun agama, dan lain fisiknya, batinnya, itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebenarnya budaya positif ini adalah bagaimana kita nanti diharapkan menumbuh kembangkan serta didik itu memiliki pola pikir yang berbudaya, yang positif, yang baik, yang yang memiliki karakter yang mencerminkan pelajar Pancasila. Selain itu juga diharapkan ketika kita menerapkan budaya positif itu nanti juga di sekolah akan menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tentram. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kesimpulan daripada workshop pemaparan budaya positif pada lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana atau apa terkait dengan materi ini ditanyakan. Nanti kalau misal saya tidak bisa menjawab, saya berharap Bapak Ibu, saya di sini bukan mentor tetapi kita belajar bersama. Jadi nanti ketika saya tidak bisa menjawab, monggo saya harap bisa berbagi di sini dengan siapapun Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada pertanyaan bisa raise hand, kemudian atau tanggapan, bukan pertanyaan, tanggapan juga tidak apa-apa nggih. Tanggapan atau pertanyaan bisa raise hand. Monggo dipersilakan. Itu Ibu Erni Suryani itu tangannya nggak capek ya di atas mulu. Halo Ibu Suryani, atau mau bertanya Pak Ibu? Bu Erni. Sedang tidak di ruangan, mungkin sedang kepentingan lain ya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada sebuah pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait dengan
budaya positif ini, atau mungkin mau berbagi terkait dengan pengalamannya menerapkan budaya positif, juga dipersilahkan Bapak Ibu. Monggo. Monggo Ibu Yeni, nggih. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Mahmudin. Sebelumnya mohon maaf ini ya teman-teman, dari tadi saya tanya-tanya terus karena setelah saya melihat tadi pemaparan dari Bapak Mahmudin ini sepertinya menarik sekali. Jadi saya menyimak dari tadi dan dari berbagai macam konsep budaya positif yang telah disampaikan, saya ingin tahu Pak, bagaimana cara penerapan segitiga restitusi itu. Bagaimana penerapan segitiga restitusi nggih Bu? Yes, Berarti segitiga gambaran nggih. Gambarannya ya, gambaran Oke. ketika kita melaksanakan di sekolah sebagai seorang pendidik kepada peserta didik. Oke. Saya ingin tahu, Pak. Gambaran, nah ini segitiga Oke. restitusi. Jadi gambarannya mungkin seperti ini. Dalam menerapkan segitiga restitusi itu gambarannya adalah di mana diharapkan itu ketika misal ada anak yang berbuat salah atau siswa murid kita berbuat salah itu yang pertama adalah kita memiliki yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita misalkan menggunakan kata pertanyaan pemantik misalkan kamu tentu punya alasan, dari alasannya kenapa. Pasti anak di situ akan menjawab, saya alasannya seperti ini Pak. Karena beliau karena saya seperti ini sehingga tidak seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alasan. Jadi pertama kita menanya alasan, kemudian kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kenapa kok kita perlu menstabilkan identitas? Tujuan dari stabil identitas itu biasanya adalah supaya anak itu memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dia tidak terpuruk akan kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat pemantik atau pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, supaya anak tersebut itu memiliki motivasi atau memiliki keberanian diri untuk menyelesaikan permasalahannya. Jangan sampai justru yang seperti tadi di posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, ketika ada anak yang bermasalah itu justru tidak kita stabilkan identitasnya, tetapi malah justru kita tambah terpuruknya akan kesalahan tersebut. Jadi sehingga anak itu semakin merasa bersalah terus sehingga anak tersebut akan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi justru akan merasa rendah diri dan akan merasa bersalah yang berkepanjangan yang nanti mengakibatkan pada emosi anak. Itu adalah ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian terkait dengan menanyakan keyakinan, itu adalah seperti halnya tadi sebelum kita menerapkan restitusi biasanya di awal tahun atau awal kita masuk atau mungkin sudah di tahun-tahun sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak bersama anak-anak, tinggal kita terapkan di tahun-tahun berikutnya atau mau ada kesepakatan lagi dan lain sebagainya. Tetapi sebaiknya kesepakatan kelas itu kan dibuat setiap tahun sebelum pembelajaran dimulai atau awal tahun ya Bapak Ibu. Nah, itu kita tampilkan tujuannya apa? Ini di sini adalah untuk mengingat Bapak Ibu. Dari menanyakan keyakinan, jadi keyakinan-keyakinan apa yang anak-anak itu punyai, yang sudah mereka sepakati bersama untuk diingatkan kembali, dan di dalam situ juga kita memberikan motivasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu Ibu. Nah, ini sedikit biar gambarannya lebih jelas, saya sedikit menampilkan hasil demonstrasi Bapak Ibu. Tapi ini bukan berarti bukan berarti ini hanya untuk sebagai gambaran awal menampilkan demonstrasi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi yang sudah saya lakukan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini izin share screen kembali.
silakan Saiful. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saiful tahu nggak kenapa Saiful Pak Guru panggil ke sini? Enggak. Oh nggak tahu. Baik. Tadi Pak Guru melihat Gali menangis di kelas. Setelah Pak Guru bertanya, Gali kenapa menangis? Sama Saiful Pak. Sama Saiful? Iya. Lah bagaimana? Seperti itu. Nah, itu betul Gali nangis sama kamu. Betul. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa bisa membuat Gali menangis. Coba Pak Guru ceritakan alasannya gimana. Cuma bercanda doang, Pak. Cuma bercanda. Jadi cuma bercanda tapi kok menangis? Kelebihan bercandanya, Pak. Oh, kelebihan bercandanya saling ejek atau bagaimana? Saling ejek, Pak. Oh, saling ejek. Baik. Menurut Saiful, perbuatan saling ejek sehingga membuat teman itu merasa tersakiti dan menangis itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Salah, Pak. Perbuatan yang salah. Berarti perbuatan yang telah Saiful lakukan itu termasuk perbuatan yang salah. Yang salah ya. Baik. Pak Guru tahu kamu tidak sengaja. Pak Guru juga tahu kamu anak yang baik. Kamu juga anak yang pintar. Semua orang juga pasti punya salah. Termasuk Pak Guru juga dulu punya salah. Pak Guru bercanda dengan teman Pak Guru dan akhirnya temannya Pak Guru itu menangis dan ya itu adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah. Hanya saja Pak Guru akan membantu kamu dan Gali dalam menyelesaikan masalah. Itu yang Pak Guru tujuannya kenapa Saiful Pak Guru panggil ke sini. Nah, Saiful masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih ingat, Pak. Masih ingat? Ya, baik. Apa keyakinan kelasnya? Kita harus saling menghargai teman. Kita harus saling menghargai teman. Berarti terkait dengan tadi Saiful saling ejek sehingga membuat Gali menangis, itu berarti perbuatan yang tidak mencerminkan keyakinan kelas kita. Betul apa tidak? Betul, Pak. Betul ya. Nah, tindakan apa yang akan Saiful lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang sedang Saiful lalui? Meminta maaf. Meminta maaf kepada Gali. Ya, dan Terus tidak akan mengulanginya lagi. tidak akan mengulanginya lagi. Betul ya? Baik, berarti nanti setelah dari sini Saiful kembali ke kelas, meminta maaf kepada Gali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Gitu ya? Iya, jadi di sini Pak Guru tidak mencari yang salah dan juga tidak memarahin Saiful. Pak Guru hanya mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan kami. Kita bareng-bareng. Gitu ya? Oke, silahkan Saiful bisa kembali ke kelas. Tos dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Saiful. Waalaikumsalam, silakan Asila. Baik, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Asila tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi waktu mengerjakan soal waktu ulangan, Pak Guru melihat Asila mencontek, melihat ke teman bangku belakangnya. Betul? Betul. Betul ya? Iya, baik. Nah,
Kira-kira kalau perbuatan mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Tidak baik ya? Iya, karena mencontek itu memang bukan perbuatan yang baik. Nah, karena itu bukan perbuatan yang baik, Pak Guru di sini tidak mencari kesalahan-kesalahan Asila, tidak. Cuma Pak Guru ingin menyelesaikan permasalahan yang Asila hadapi. Nah, pastinya Asila melakukan kegiatan mencontek itu pasti ada alasan. Alasannya apa sih? Karena tadi malam saya tidak belajar. Oh, tidak belajar. Tadi malam tidak belajar. Padahal sebelumnya sudah Pak Guru informasikan ada ulangan ya. Tapi tadi malam tidak belajar lah. Terus tadi malam Asila ngapain? Bermain HP Bermain HP sama nonton TV. sama nonton TV sampai larut malam. Oh itu ya sudah. Karena alasannya Asila tadi bermain HP dan melihat TV sehingga tidak belajar. Akhirnya ketika mengerjakan ulangan Asila tidak bisa dan akhirnya mencontek teman belakangnya ya. Baik. Asila masih ingat enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih. Apa keyakinan kelasnya? Kita tidak boleh saling mencontek dan percaya diri. Kita tidak boleh saling mencontek dan percaya diri ya. Betul sekali, itu adalah keyakinan kelas yang pada waktu itu kita sudah sepakati bersama. Nah, di sini Pak Guru bukan untuk memarahi Asila atau menyalahkan Asila. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Betul ya? Termasuk Pak Guru pun pernah melakukan kesalahan itu. Itu pernah. Nah, menurut Asila, apa yang akan Asila lakukan untuk memperbaiki ini? Belajar lebih giat lagi. Selain itu, yang pertama tadi belajar lebih giat. Terus apalagi kira-kira supaya besok bisa mengerjakan dan tidak mencontek lagi? Tidak mengulangi perbuatan. Tidak mengulangi perbuatan. Kemudian tidurnya bagaimana? Tidur tidak larut malam. Tidak larut malam. Terus bermainnya bagaimana? Bermain HP-nya? Bermain HP-nya tidak terlalu banyak ya. Jadi harus ingat belajar, harus lebih rajin, tidak boleh tidur terlalu larut malam, kemudian bermain HP sewajarnya, gitu ya. Nah, kira-kira hal tersebut akan mulai Asila lakukan kapan? Hari ini atau tahun depan atau kapan? Mulai hari ini ya? Bisa mulai hari ini dilakukan? Bisa ya? Nah, kalau memang bisa silakan Asila nanti mulai hari ini memiliki keyakinan sendiri bahwa Asila harus lebih giat lagi belajar, tidak terlalu banyak mainan HP atau handphone, dan tidak tidur terlalu malam. Oke, tos dulu. Silakan boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful, murid kelas 3 STN Negeri 1 Sampang. Saya sangat senang bisa menerapkan segitiga restitusi. Saya diajak untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sendiri. Assalamualaikum, nama saya Asila Rahma, murid kelas 3 SD Negeri 1 Sampang. Saya bersama Pak Mahmudi diajak untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sendiri dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, pada dasarnya begini, Bu Yeni tadi yang terkait dengan segitiga restitusi, pada dasarnya adalah
di mana kita sebagai seorang guru itu tujuannya adalah untuk membantu siswa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, nggih. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita stabilkan identitasnya, kemudian kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya baru validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, jadi apakah perbuatan mereka itu salah, kemudian punya alasannya mereka apa melakukan kesalahan tersebut dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Nah, begitu Ibu Yeni, bagaimana? Baik, Bapak Mahmudin. Penjelasan Pak Mahmudin tadi sangat menambah pemahaman saya. Terima kasih. Sama Ibu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan atau mungkin tanggapan atau mungkin masukan Bapak Ibu. Jika tidak ada, mohon maaf sekali. Mungkin demikianlah Bapak Ibu hasil atau pemaparan terkait dengan workshop budaya positif di implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Atau kalau tidak, maka mungkin dicukupkan saja, nggih. Dicukupkan, nggih, kalau memang tidak ada pertanyaan lain. Cukup, Bapak Ibu? Cukup kan, nggih? Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir walaupun dalam melalui tatap maya dalam acara workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang saya lakukan. Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, saya di sini sebagai pemapar materi bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita belajar bersama. Semoga dengan penerapan budaya positif ini nantinya menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, yang aman, yang nyaman, serta mampu menunjang daripada tujuan pendidikan nasional pada saat ini. Mungkin dari saya pastinya banyak kesalahan Bapak Ibu semuanya, banyak kesalahan baik dari tutur kata atau mungkin dari penjelasan saya yang kurang jelas. Saya pribadi manusia biasa, mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mahmudin. Terima kasih Bu Yeni. Izin live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hendri, makasih Bu.